Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nurhidayati Indarlik dengan NIM 23051204028 dari kelas TIA angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Virtual Private Network atau VPN Office to Office pada mata kuliah Keamanan Data dan Informasi. Tujuannya yaitu yang pertama mengetahui cara VPN Office to Office, yang kedua mensimulasikan cara VPN PPTP Office to Office. Kita buat filenya terlebih dahulu, kita ke New Blank Project, kita kasih nama filenya Office to Office. Kemudian kita OK. Setelah itu kita akan membuat skema jaringan dua perusahaan yang terhubung ke ISP. Dua perusahaan. Yang pertama perusahaan A, R Customer A, dan perusahaan B, R Customer B terhubung ke ISP. Jaringan ISP terhubung ke jaringan cloud atau internet menggunakan routing OSPF. Perusahaan A dan perusahaan B mendapatkan satu IP public atau routable dari ISP, dan IP public tersebut di-share ke jaringan lokal atau private perusahaan mereka masing-masing. Seluruh network yang terhubung router 1, router 2, router 3, dan router 4 di advertise menggunakan protokol routing dinamik OSPF. R Customer A dan R Customer B terhubung ke ISP menggunakan default gateway ke arah ISP terdekat. IP dari ISP di masing-masing router perusahaan di-share ke jaringan lokal menggunakan NAT. Setelah kabelnya terpasang semua, kemudian kita jalankan. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah kabelnya menyala semua, kemudian kita setting nama routernya seperti minggu kemarin yang client to office. Lalu kita masuk ke admin. Kemudian kita setting sys identity set name router 1. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita setting pada router 2 juga sama, kita masuk sebagai admin. Kemudian kita setting namanya sys identity set name router 2. Kita enter. Kita setting juga untuk router 3. Kita masuk sebagai admin. Kemudian kita setting namanya sys identity set name router 3. Kemudian enter. Kita setting juga pada router 4 sama seperti router 3, masuk sebagai admin. Kemudian kita setting namanya sys identity set name router 4. Kemudian kita enter.
Kita juga setting pada rcas A. Kita masuk juga sebagai admin. Kemudian kita setting sys identity set name rcas A. Kemudian kita enter. Sama juga kita setting pada router cas B. Kita masuk sebagai admin. Kita setting namanya sys identity set name rcas B. Kemudian kita enter. Kita setting IP address-nya pada router 1. Kita masukkan IP address at address 12.12.12.1/24 interface header 1. Kemudian kita masukkan lagi IP-nya, IP address at address 14.14.14.1/24 interface header 2. Kemudian kita masukkan lagi IP-nya, IP address at address 1.1.1.1/24 interface header 3. Kemudian IP address print. Nah, sudah masuk IP semua yang kita masukkan tadi. Kemudian untuk ke router 2 juga kita setting IP address at address 12.12.12.2/24 interface header 1. Kemudian kita setting lagi IP address at address 23.23.23.2/24 interface header 2. Kemudian kita masukkan lagi IP address at address 24.24.24.2/24 interface header 3. Kemudian kita ke IP address print. Nah, di sini IP-nya sudah masuk. Kemudian pada router 3 juga kita setting IP-nya. Kita setting IP address-nya router 3
kita masukkan IP address at address 23.23.23.3/24 interface header 1. Kemudian kita masukkan lagi IP address at address 34.34.34.3/24 interface header 2. Kemudian kita masukkan lagi IP-nya, IP address at address 2.2.2.3/24 interface header 3. Kemudian kita IP address print. Nah, di sini IP-nya juga sudah masuk. Kemudian pada router 4 juga sama, kita setting IP address-nya. Kita masukkan IP address at address 14.14.14.4/24 interface header 1. Kemudian kita masukkan lagi IP-nya, IP address at address 24.24.24.4/24 interface header 2. Kemudian kita masukkan lagi IP address at address 34.34.34.4/24 interface header 3. Kemudian kita ke IP address print. Nah, IP router 4 juga sudah masuk. Kemudian kita ke router 1 lagi, routing OSPF network at network 12.12.12.0/24 area backbone. Kemudian routing OSPF network at network 14.14.14.0/24 area backbone. Routing OSPF network at network 1.1.1.0/24 area backbone. Kemudian kita printkan /routing OSPF network print. Nah, di sini network address-nya sudah masuk. Kemudian pada PC2 juga kita masukkan routing OSPF network at network 12.12.12.0/24 area backbone. Kemudian routing OSPF network at network 23.23.23.0/24 area backbone. Kemudian routing OSPF network at network 24.24.24.0/24 area backbone.
Selanjutnya /routing OSPF network print. Nah, di sini untuk network address-nya router 2 juga sudah masuk. Kemudian kita ke router 3, routing OSPF network at network 23.23.23.0/24 area backbone. Kemudian routing OSPF network at network 34.34.34.0/24 area backbone. Kemudian routing OSPF network at network 2.2.2.0/24 area backbone. Selanjutnya /routing OSPF network print. Nah, di router 3 juga network address-nya sudah masuk juga. Kemudian kita ke router 4. Routing OSPF network at network 14.14.14.0/24 area backbone. Kemudian routing OSPF network at network 24.24.24.0/24 area backbone. Kemudian routing OSPF network at network 34.34.34.0/24 area backbone. Selanjutnya /routing OSPF network print. Nah, di router 4 juga network address-nya juga sudah masuk. Sekarang kita ke R customer A, kita ketikkan IP address at address 1.1.1.10/24 interface header 1, kemudian IP address at address 192.168.1.10/24 interface header 2. Kemudian kita IP address print. Nah, IP RCAS A juga sudah masuk. Kemudian kita tambahkan default gateway-nya IP root at DST address 0.0.0.0/0 gateway-nya 1.1.1.1. Selanjutnya kita ke RCAS B, kita ketikkan IP address at address 2.2.2.10/24 interface header 1. Kemudian IP address at address 192.168.2.10/24 interface header 2. Kemudian kita tambahkan default gateway-nya IP root at DST address 0.0.0.0/0 gateway-nya 2.2.2.3. Kemudian kita cek di mikrotik-nya default gateway yang sudah kita masukkan tadi. Kita ke IP routes. Di situ sudah ada default gateway yang sudah kita masukkan tadi. Pada PC B1 atau router CAS B,
juga sama, sudah ada default gateway yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita share IP public router perusahaan menggunakan NAT. Kita tambahkan perintah verywellNAT di router rcas A dan rcas B. Rcas A kita melalui PC A1, chainnya src NAT, kemudian out interface-nya Ether1, action-nya masquerade. Kemudian rcas B melalui PC B1. Kita ke IP firewall NAT, tambahkan chainnya src NAT, out interface-nya Ether1, kemudian action-nya masquerade. Kemudian kita tambahkan IP PC dari perusahaan A, yaitu PC A1 dan PC A2. Dan untuk IP PC A1, IP-nya 192.168.1.11, subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 192.168.1.10. Kemudian kita OK dan close. Kemudian pada PC 2 juga kita masukkan IP PC-nya, IP-nya 192.168.1.12, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 192.168.1.10, kemudian kita OK dan close. Dan di sini kita tambahkan IP PC dari R customer B, dari PC B1 dan PC B2. Kita tambahkan pada PC B1 IP-nya 192.168.2.11, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0, dan untuk default gateway-nya 192.168.2.10, kemudian kita OK dan close. Kemudian pada PC B2 kita tambahkan IP address-nya 192.168.2.12, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian untuk default gateway-nya 192.168.2.10. Kemudian kita OK dan close. Kita ping ke router 1, ping 1.1.1.1. Nah, di sini sudah mereplace. Kemudian kita ping ke R customer B 2.2.2.10. Nah, di sini juga sudah mereplay. Kemudian kita juga ping ke 192.168.2.11. Dia net unreachable karena dia PC B1 belum dikenali oleh R customer A karena dia bukan IP public. Kemudian kita tool trace route 1.1.1.1. Dia akan langsung berhenti. Kemudian kita tool trace route ke 2.2.2.10. Nah, dia akan melewati router 1, kemudian ke router 2, kemudian ke router 3, kemudian ke R customer B. Dan kita juga tool trace route 192.168.2.11. Nah, di sini dia network unreachable. Dia akan berhenti di router 1 karena tidak tahu arahnya mau kemana. Kemudian kita pindah ke PC B1, kita ping 2.2.2.3. Nah, di sini sudah mereplay. Kemudian kita ping ke R customer A, ping 1.1.1.10. Nah, dia juga sudah mereplay. Kemudian kita ping ke 192.168.1.11.
Nah, di sini dia juga net unreachable karena dia PC A1 belum dikenali oleh router customer B. Kemudian kita tool traceroute 2.2.2.3. Nah, dia langsung berhenti. Kemudian kita tool traceroute 1.1.1.10. Dia akan melalui router 3, kemudian router 2, router 1, dan ke R customer A. Kemudian kita tool traceroute lagi ke 192.168.1.11. Dia network unreachable. Dia akan berhenti di router 3. Kita ke PC A1 atau R customer A, kita ke PPP, kita ke PPTP server, kemudian kita centang enable-nya, kemudian kita OK. Setelah itu kita ke secret, kita tambahkan name-nya, kita kasih nama user 1, passwordnya 12345, service-nya PPTP, profilnya default encryption, local address-nya 10.10.10.1, kemudian remote address-nya 10.10.10.2, kemudian kita OK. Kemudian kita ke R customer B atau ke PC B1, kita ke PPP, interface kita pilih PPTP client, kemudian kita ke del out, connect to-nya 1.1.1.10. Kemudian usernya user 1, passwordnya sama seperti tadi 12345. Kemudian kita OK. Setelah menambahkan PPTP client, kita lihat di IP address-nya di R customer A. Di sini akan tertambah IP baru. Di R customer A ini IP-nya 10.10.10.1 dengan interface PPTP user 1. Kemudian di R customer B juga sama, ada tambahan IP baru, kita ke IP address, ada tambahan IP 10.10.10.2 dengan interface PPTP out 1. Setelah menambahkan VPN-nya, kita juga menambahkan root-nya. Jadi di IP root kita tambahkan dari PC R customer B, yaitu 192.168.2.0/24. Gateway-nya IP yang baru tadi 10.10.10.2, kemudian kita OK. Nah, di situ nanti akan muncul reachable PPTP user 1. Kemudian di R customer B juga sama seperti R customer A tadi, kita ke IP root, kita tambahkan address-nya 192.168.1.0/24, gateway-nya
10.10.10.1, kemudian kita oke. Dan pastikan sudah masuk reachable PPTP out 1. Kemudian kita akan tes koneksi pada PC A1, kita ping ke PC B2, yaitu ping 192.168.2.11. Nah, di sini juga sudah mereply. Kemudian kita ke PC A2 juga sama ping 192.168.2.11. Nah, di PC A2 juga sudah mereply. Kemudian kita ke PC B1 ping 192.168.1.11. Nah, di PC B1 juga sudah mereply. Kemudian kita ke PC B2 juga sama, kita ping 192.168.1.11. Nah, di PC B2 juga sudah mereply. Kemudian pada PC A1 kita tracer 192.168.2.11. Nah, di sini akan melewati gateway terlebih dahulu, kemudian R customer A, kemudian menggunakan IP 10.10.10.2, ini untuk R customer B dan akan dikirimkan ke PC B1-nya. Kemudian kita ke PC A2, kita tracer 192.168.2.11 juga sama seperti PC A1. Kemudian kita ke PC B1, kita tracer 192.168.1.11. Pertama melalui R customer B, kemudian 10.10.10.1 ini R customer A, dan kemudian langsung ke PC 1. Kemudian kita ke PC B2 juga sama, kita tracer 192.168.1.11 dan juga sama hasilnya. Pertama melalui R customer B, kemudian ke 10.10.10.1, ini R customer A, dan kemudian langsung ke PC 1. Jadi ini artinya sudah bisa terhubung. Kemudian kita akan mempraktekkan port forwarding atau virtual server. Pada PC A1 kita install exam terlebih dahulu, kita pilih yang apa aja saja. Setelah exam terinstall, kita juga membuat website sederhana pada PC A1 yang bertuliskan website keamanan data dan informasi. Setelah terinstall exam dan membuat website sederhana, kemudian kita start apa ajanya. Kita buka browser Firefox pada PC A1. Jadi di sini saya sudah membuat web sederhana. Tulisan seperti website keamanan data dan informasi sederhana. Kemudian kita ke PC B1 ini, kita coba akses web milik dari A1 ini dengan keadaan VPN-nya ini masih nyala. Jadi kita buka web browser-nya, kita masukkan IP dari PC A1-nya 192.168.1.11. Di sini bisa melihat website sederhana atau bisa mengaksesnya. Kemudian ke PC A1 kita mencoba ketika VPN ini dinonaktifkan di PPTP servernya, kita off-kan. Di PC B1 juga kita disable atau kita bekukan. Nah, kita akan mencoba lagi, kita ke browser tadi. Jangan lupa di PC A1 di bagian secretnya juga kita disable atau kita bekukan. Pada PC B2-nya ini kita coba refresh. Di PC B1 ini tidak bisa lagi mengakses website milik dari A1. Dia sudah tidak punya akses lagi. Kita ke PC A1.
kita akan merubah port Webfix R customer A menjadi 8080. Kita ke IP, ke service. Untuk www ini portnya akan diganti menjadi 8080. Kemudian OK. Kemudian kita akan tambahkan variable baru. Chainnya kita pakai DST-NAT. Kemudian untuk DST address-nya 1.1.1.10. Kemudian protokolnya TCP, DST portnya 80. Kemudian actionnya DST-NAT, addressnya 192.168.1.11. Kemudian kita OK. Ini untuk ke PC A1. Kemudian kita ke PC B1, kita cek di browsernya menggunakan IP 1.1.1.10. Di PC B1 ini sudah bisa akses kembali. Kita akan coba lagi di PC A2. Di PC A2 ini juga sudah saya install examnya. Jadi kita start Apache-nya, dan di PC A2 juga saya sudah membuat website sederhana sama seperti di PC A1. Yang membedakannya hanya di tulisannya saja. Kita ke browser PC A2-nya, kita ketikkan localhost, dan di PC A2-nya ini terdapat website sederhana, yaitu website keamanan data dan informasi PC A2. Di sini sudah ada websitenya. Kemudian kita akan menambahkan firewall baru lagi di PC A1 atau R customer A. Jadi kita tambahkan lagi chainnya DST-NAT. DST address-nya 1.1.1.10, protokolnya TCP, DST portnya 90. Kemudian actionnya DST-NAT, to address-nya 192.168.1.12, kemudian to port-nya 80. Kemudian kita OK. Kita ke PC B1, kita cek lagi, kita ke browser. Ini untuk akses ke website milik dari PC A2. Kita akan masukkan sama seperti yang tadi, cuma bedanya 1.1.1.10.290. Nah, di sini sudah bisa mengakses website milik dari PC A2. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.